warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin rabbihi nasta'inu 'ala dunya waddin wa alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah pengajian rutin malam Jumat Joglo Dakwah Al-Mashkuri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini walaupun dalam keadaan pandemi dengan media Zoom seperti ini. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan juga kesempatan untuk menuntut ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semua jamaah pengajian Joglo Dakwah Al-Mashkuri yang dirahmati oleh Allah. Pak Ustadz Ari, alhamdulillah sudah hadir di sini. Tidak menunggu waktu yang lama, mungkin ya langsung saja kepada Ustadz Ari untuk memberikan tausiahnya. Tapi sebelumnya, agar pengajian ini diberkahi oleh Allah SWT, kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kepada Pak Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya hadis Arba'in yang ketiga berarti ya, nomor 3 ini, ya Ustadz ya? Masih kedua nih, terakhir. Oh, masih kedua ya? Ayo masih kedua, ya. Silakan Pak Ustadz, dilanjutkan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat Rahman Rahimnya kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi, menjalankan perintah agama. Dan sesuai dengan hadis pertama yang sering kali kita ingat, bahwa setiap amalan kebajikan itu akan bernilai sebagai pahala tergantung dari niatnya. Maka mari kita terus luruskan niat kita dalam setiap melakukan amal kebajikan itu lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis yang kedua karena memang hadisnya cukup panjang sehingga kita belum bisa menyelesaikan pada pertemuan yang lalu. Kita akan melanjutkan, tidak perlu saya ulang dari depan mengenai hadis yang kedua ini, di mana inti dari hadis ini datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian laki-laki itu bertanya mengenai Islam. Setelah itu dijawab oleh Rasulullah. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya mengenai iman. Dijawab juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya tentang ihsan. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai dengan iman. Nah, laki-laki itu kembali bertanya, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Rasulullah berkata, anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak sanggup untuk membayangkan seolah-olah engkau melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab,
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dibanding dengan orang yang bertanya. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, "Fa'akhbirni an amaratiha." Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya atau tanda-tanda hari kiamat. Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau menyaksikan atau melihat seorang yang tanpa sendal, kemudian telanjang, miskin, penggembala kambing, tapi yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tsumman talaqa falabithu maliyan. Kemudian laki-laki itu pergi, tetapi kami masih tetap berada bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya itu?" Qultu, maka Umar berkata, "Allah wa rasulu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu tandanya Umar tidak mengetahui. Qala, maka Rasulullah kemudian bersabda, "Fa innahu Jibril." Sungguhnya dia adalah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Ia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas mengenai syarah iman. Sekarang kita lanjutkan ke ihsan. Ya. Wa qauluhu fil ihsan, dan sabdanya mengenai ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ilal akhir. Jadi alif lam kha ini membacanya adalah ilal akhir. Dan sampai akhir. Ya, bunyi lengkapnya seperti yang tadi saya sampaikan, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Agar apa? Agar kita fokus bahwa ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala karena Allah. Sehingga ketika kita beribadah seolah-olah kita sedang fokus melihat Allah. Tetapi kita kan tidak boleh untuk membayangkan Allah itu wujudnya seperti apa. Karena apa? Karena itu terkait dengan kaifiat. Terkait dengan bagaimana Allah yang itu berada di luar kemampuan akal manusia untuk menjangkaunya. Ketika dikatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, bagaimana Allah itu bersemayam? Itu adalah kaifiat, di mana akal kita tidak akan sanggup untuk sampai ke sana. Nah, maka tidak semua orang itu mampu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Karena bisa jadi malah membayangkan bagaimana wujud Allah. Karena ketika kita bayangkan wujud Allah itu seperti apa, maka pasti yang kita bayangkan itu salah. Karena apa yang kita bayangkan itu pasti sebelumnya pernah kita lihat. Padahal kita sama sekali belum pernah melihat Allah. Nah, bahkan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, maka bagaimana Allah menjawabnya? Lantaroni, engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Nah, tapi Nabi Musa masih kekeh ingin melihat Allah. Maka kemudian diperintahkan untuk mendekat kepada gunung. Ketika melihat gunung meletus, maka Nabi Musa tidak kuat, kemudian ia pingsan. Nah, maka ketika kita tidak bisa, maka fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Bila engkau tidak mampu ketika beribadah seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah itu selalu melihat kita. Itulah yang menjadi konsep hidup seorang muslim di dalam beramal kebajikan, yaitu ihsan. Artinya apa? Ihsan itu adalah self-control. Ihsan itu adalah kontrol pribadi,
di mana seorang muslim itu semestinya tidak memerlukan kontrol dari orang lain. Tetapi cukup yang menjadi kontrol itu adalah Allah. Dan yang bisa menjadikan Allah sebagai satu-satunya kontrol itu adalah ihsan. Nah, anta budallah, beribadah kepada Allah. Ini maknanya luas. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami, nama dari semuanya, lima yuhibbullah wa yardahu, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Bentuknya apa? Bisa minal qauli wal fi'li, bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Apapun. Maka ketika ada seorang cleaning service, dia menjalankan tugasnya, itu tidak perlu ada kontrol dari orang lain yang mempekerjakan. Akan tetapi cukup Allah yang mengontrol. Sehingga orientasinya itu pasti akan yang terbaik, menjalankan amanah dengan maksimal. Sama halnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen misalnya. Tidak akan menjadikan orang lain sebagai kontrol. Yang ditakuti bukan rektor, bukan kepala sekolah, bukan menteri. Akan tetapi yang ditakuti adalah Allah. Karena menjalankan sebuah profesi tertentu itu merupakan amanah. Ketika kita teken kontrak, maka berarti kita sudah menerima amanah. Sama dengan ketika kita ingin masuk Islam, bersyahadat itu sebagai tanda kita menerima amanah untuk menjalankan ketentuan syariat secara sempurna. Sehingga tidak perlu ada kontrol dari orang lain. Cukup kontrol itu dari Allah. Sehingga tanpa kontrol dari orang lain, seorang guru, seorang dosen, seorang cleaning service, seorang petani, seorang pekebun, seorang karyawan, itu semuanya akan menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, maka di sini disebutkan, ihsan itu intinya adalah hasiluhu raji'un ila itqanil ibadat. Kembali kepada itqan, kualitas terbaik di dalam ibadah atau beramal kebajikan. Jadi ihsan itu orientasinya pada totalitas, kualitas yang terbaik. Ketika seorang cleaning service menyapu, maka ketika bisa membersihkan dengan sangat bersih, maka bersih saja itu tidak cukup. Seorang guru, seorang dosen ketika mengajar bisa menyampaikan yang maksimal, maka ia akan melakukannya tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban administratif. Seorang karyawan ketika dia bisa menjalankan melampaui target yang ada, maka dia akan jalankan. Tidak cukup dia hanya menjalankan sesuai dengan kewajibannya. Kenapa? Karena ihsan itu adalah itqan. Ihsan itu orientasinya adalah yang terbaik. Menjalankan amanah itu bukan untuk manusia, tapi menjalankan amanah itu dalam rangka menjalankan kewajiban dari Allah. Ya, maka di dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila syai'an ayyutqinahu. Sungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba idza 'amila syai'an, apabila dia berbuat sesuatu ayyutqinahu. Orientasinya adalah kualitas yang terbaik. Sama halnya misalnya dalam berorganisasi. Ketika bisa memberikan kontribusi yang terbaik, memang memungkinkan untuk itu, maka totalitas. Nah, di sini ada beberapa contoh. Misalnya, belum lama saya dimasukkan dalam grup PM, Pemuda Muhammadiyah Ngaglik. Di situ ada Mas Oki, ada Mas Suradi, kemudian misalnya ada Pak Teguh, kemudian juga ada Pak Moderator. Itu terlihat sekali totalitas di dalamnya. Untuk apa? Bukan untuk hal yang bersifat materi tentunya. Bukan pula untuk mendapatkan pujian. Pujian dari siapa? Di situ juga tidak ada orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam jabatan misalnya. Tetapi semua itu insya Allah lillahi ta'ala. Kenapa? Dalam rangka itqan. Totalitas. Menjalankan amal kebajikan itu berorientasi pada kualitas yang terbaik.
Kemudian Ibnu Daqiq melanjutkan, wa mura'ati huquqillah wa muraqabatihi. Ihsan itu adalah ketika dia beramal kebajikan, memperhatikan hak-hak Allah. Nah, salah satu hak Allah, itu Allah menjadi tujuan dari setiap amalan kebajikan. Wa muraqabatihi, dan merasa dekat dengan Allah. Itulah mengapa ada ungkapan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Bagaimana bisa Allah lebih dekat dari urat nadi? Katanya Allah itu bersemayam di atas arsy yang sangat jauh dari kita sebagai seorang makhluk. Nah, maksudnya Allah itu lebih dekat ketika kita beramal. Allah lah zat yang pertama kali mengetahui apa yang kita lakukan. Itu sebagai makna majazi bahwa Allah itu memang sangatlah dekat dengan kita. Artinya apa? Ketika kita beramal, Allah lah zat yang pertama kali mengetahui amalan yang kita lakukan. Maka bagi seorang yang ihsan di dalam beramal kebajikan, maka akan selalu menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Ini ada kaitannya. Kenapa ketika kita ingin memulai segala sesuatu, kita diperintahkan untuk mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika kita ingin menjalankan suatu amalan tertentu, agar kita menjadikan Allah itu sebagai tujuan. Agar kita selalu menjadikan Allah itu sebagai zat yang selalu menyertai kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Nah, misalnya ketika seseorang sedang bekerja, memulai dengan bismillah, maka menjadikan Allah selalu menyertai pekerjaan yang kita lakukan. Maka tidak perlu pengawasan dari orang lain, maka cukup Allah yang mengawasi. Ketika mau makan, bismillahirrahmanirrahim, menghadirkan Allah di dalam aktivitas kita ketika kita makan. Tidur, semua aktivitas kita diperintahkan untuk mengawali dengan basmalah. Agar apa? Agar kita selalu menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak melenceng ke sana ke sini, kemudian kita tetap itqon. Kita berorientasi pada kualitas. Karena pada dasarnya sekali lagi kita menjalankan amal kebajikan itu semata-mata karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastihdari, dan menghadirkan aidhamatihi, keagungan Allah, wa jalalatihi, dan kemuliaannya, halal ibadat, saat melaksanakan ibadah. Ini adalah konsep ihsan. Nah, ada di dalam pelatihan sholat khusyuk, salah satu kunci bagaimana cara kita agar khusyuk di dalam sholat, yaitu ihsan. Ketika kita sholat, seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Sehingga sholat kita tidak cengenges-cengenges, kemudian pikirannya tidak melayang kemana-mana. Kenapa? Karena seorang yang ihsan itu selalu menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitasnya, termasuk sholat. Ini terkait dengan ihsan. Jadi intinya ihsan itu adalah self-control. Ihsan itu adalah kontrol pribadi. Sehingga orang yang ihsan itu tidak perlu pengawasan dari orang lain, tetapi dia akan selalu merasa yang mengawasi itu adalah Allah. Dan makna dari ihsan ini adalah itqon, yaitu berorientasi pada kualitas. Artinya selalu totalitas dalam menjalankan ibadah, tidak setengah-setengah. Ini terkait dengan ihsan. Kemudian kita lanjutkan. Qauluhu fa'akhbirni an amaratiha. Laki-laki itu atau Jibril bertanya kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Ini pertanyaan setelah Rasulullah menjawab tidak tahu ketika ditanya mengenai hari kiamat. Nah, Rasulullah saja nggak tahu kapan akan terjadi
hari kiamat. Orang yang paling mulia, suri teladan abadi umat manusia. Bahkan Rasulullah itu diakui oleh orang-orang non-muslim sebagai seorang pemimpin yang paling berpengaruh di dunia sepanjang peradaban umat manusia. Di dalam buku yang ditulis oleh Michael Hart, misalnya, Rasulullah itu menempati peringkat pertama, the most influential person in history. Jadi Rasulullah dinobatkan sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang peradaban umat manusia. Itu saja nggak tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Maka ketika ada orang-orang yang meramalkan akan terjadi hari kiamat pada satu waktu tertentu, maka ramalannya itu mengada-ada. Karena Rasulullah pun juga tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Maka karena Rasulullah menjawab tidak tahu, Jibril melanjutkan pertanyaan itu dengan fa'akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Nah, di sini bifathil hamzah. Maksudnya A. A ini fathah. Ini hamzahnya difathahkan, maka dibaca amaratiha. Awal amarah, arti amarah itu adalah alamah. Alamah itu artinya tanda-tanda. Apa tanda-tanda hari kiamat? Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat itu adalah seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Nah, di sini disebutkan al-amah. Amah itu adalah budak perempuan. Nah, maksudnya apa al-amah ini? Hahuna al-jariyah al-mustawladah. Yang dimaksud amah di sini adalah budak yang bisa melahirkan seorang anak. Kalau budak yang bisa melahirkan seorang anak, berarti budak itu adalah perempuan. Karena yang bisa melahirkan adalah perempuan. Jadi yang dimaksud dengan al-amah ini adalah budak perempuan atau budak yang bisa melahirkan seorang anak. Budak yang melahirkan tuannya, robbataha. Artinya apa? Sayyidataha atau tuan perempuannya. Robbatun itu kan mu'annath, perempuan. Sayyidatun itu perempuan. Nah, maka kalau orang Jawa itu biasa menyebut Khadijah dengan Siti Khadijah. Bahkan ada yang sulit untuk menyebut Khadijah menjadi Khotijah. Paling yang benar tuh Khadijah. Nah, Siti itu dari kata Sayyidah. Sayyidah itu nyonya. Sayyidah Khadijah. Orang Jawa menyebutnya dengan Siti Khadijah. Sayyidah Aminah menjadi Siti Aminah. Sayyidah Aisyah menjadi Siti Aisyah. Nah, Sayyidah itu adalah nyonya atau tuan perempuan. Waja'a fi riwayah, yang dimaksud dengan robbataha ini, ada yang meriwayatkan maknanya adalah ba'laha. Apa itu ba'lun? Wa qad ruwiya anna a'rabiyan su'ila an hadhihin naqah. Maknanya apa? Ini diumpamakan ada seorang Arabian, orang Arab, ditanya mengenai unta ini. Qala, maka orang Arab itu menjawab, ana ba'luha. Aku adalah tuannya atau pemilik unta ini. Wa yusamma zauj ba'lan. Jadi ada yang memaknai maksudnya robbataha, ini tidak harus seorang tuan perempuan. Tetapi boleh juga dimaknai sebagai ba'lun, seorang tuan laki-laki. Oleh karena maka ada yang memaknai di sini tanda-tanda hari kiamat adalah seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Nah, tuan ini bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Ya. Kemudian Ibnu Dakik melanjutkan, wahtalafa fi qawlihi wahtulifa fi qawlihi. Kemudian ada perbedaan pendapat di dalam kalimat antalidal amatu robbataha.
ada perbedaan pendapat mengenai makna seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Faqila, pendapat yang pertama terkait dengan hal ini adalah al-muradu bihi ayyastawliyal muslimuna ala biladil kufri. Ada yang memaknai bahwa ketika orang-orang muslim menguasai biladil kufri, negara-negara kafir atau wilayah-wilayah orang kafir. Ini zaman perangan ya. Fayakthurut tasari. Kemudian mendapatkan banyak tawanan. Fayakunu waladul amah. Kemudian terlahirlah seorang anak laki-laki dari seorang budak yang digauli oleh sayyidiha, tuannya. Bimanzilati sayyidiha, kemudian dia akan mendapatkan posisi li syarafihi bi abihi. Dia akan mendapatkan posisi yang mulia karena posisi dari ayahnya yang seorang tuan. Nah, artinya apa? Ada yang memaknai tanda-tanda hari kiamat itu ketika orang-orang Islam sudah menguasai wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh orang kafir, kemudian orang-orang Islam itu mendapatkan banyak tawanan. Tawanan-tawanan itu akan dijadikan sebagai budak, kemudian digauli oleh tuannya dan melahirkan seorang anak. Nah, anak itu akan menjadi tuan. Kenapa? Karena nasabnya itu akan ditarik dari ayahnya yang seorang tuan. Sehingga di sini maknanya adalah seorang budak melahirkan tuannya, itu ya seorang budak melahirkan seorang anak yang kemudian nasab anak itu ya sebagai tuan. Karena apa? Karena ditarik dari nasab ayahnya seorang tuan. Ya, kemudian Ibnu Daqiq melanjutkan wa ala hadza falladhi yakunu min asyratis sa'ah istila'il muslimina 'alal musyrikina wa kathratil futuhi wat tasari. Jadi intinya pendapat yang pertama ini adalah bahwa tanda-tanda hari kiamat itu adalah penguasaan orang-orang Islam terhadap orang-orang musyrik, kemudian banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh orang-orang musyrik, kemudian mendapatkan tawanan-tawanan. Nah, ini makna yang pertama. Jadi memaknai tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, itu ketika orang-orang Islam sudah menaklukkan orang-orang kafir, kemudian mendapatkan banyak tawanan. Nah, tawanan itu akan menjadi budak dan melahirkan seorang anak. Itu tanda-tanda hari kiamat yang menurut pendapat pertama terkait dengan makna seorang budak melahirkan tuannya. Waqila, ada juga yang makna yang lain. Apa yang mana yang lain? Pendapat yang kedua adalah antaf sudah ahwalun nas, yaitu kondisi rusaknya manusia. Maksudnya apa? Hatta yabi'as sadatu ummahati auladihim. Jadi kerusakan umat manusia itu ketika seorang tuan ummahati auladihim. Jadi seorang tuan itu menjual ummahati auladihim, ibu dari anak-anak mereka. Wa yaktsuru tirdatuhunna fi aidil mustarin. Kemudian
yang dijual itu, ya, jadi yang dijual itu adalah ibu dari anak-anak tuan itu. Karena apa? Karena ibu itu kan budak. Ibu dari anak-anak itu adalah budak. Jadi seorang tuan menggauli budak, kemudian melahirkan seorang anak. Nah, setelah melahirkan itu budak itu dijual. Kemudian budak itu dijual dari tangan ke tangan. Nah, farubbama ishtaraha waladuha wala yash'uru bidzalika. Kemudian budak itu akhirnya dibeli oleh anaknya sendiri. Tadi kan anaknya menjadi tuan karena ditarik dari nasab bapaknya. Karena budak tadi, ibunya tadi dijual, berpindah dari tangan ke tangan, maka akhirnya dibeli oleh anaknya sendiri. Dan anaknya tuh nggak ngerti kalau yang dibeli itu adalah ibunya sendiri. Nah, inilah yang menurut pendapat kedua sebagai tanda-tanda hari kiamat. Apa itu tanda-tandanya? Tandanya adalah ghalabatul juhli bitahrimi bai'ihinna. Jadi ketika orang-orang itu bodoh, gak ngerti bitahrimi bai'ihinna, mengenai haramnya menjual budak-budak itu. Loh kok bisa haram? Karena di dalam Islam, menjual budak yang telah melahirkan anak karena digauli oleh tuanya itu tidak boleh. Nggak boleh dijual. Karena apa? Budak ketika digauli oleh tuanya, kemudian melahirkan seorang anak, itu budak itu nanti akan merdeka setelah tuanya meninggal dunia. Itu sebagai cara bagaimana Islam itu memuliakan seorang budak. Maka dalam Islam budak itu kan boleh digauli. Dalam Quran surat Al-Mu'minun misalnya, walladzina hum li furujihim hafidun. Dan mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya. Kecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, auma malakat aimanihim, atau terhadap budak-budak yang mereka miliki. Jadi dalam Islam itu budak boleh digauli, tapi setelah digauli, maka dia akan mendapatkan hak-hak layaknya seorang istri. Dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, dia berhak untuk mendapatkan pakaian yang layak, dia berhak untuk mendapatkan makanan yang layak. Ya, kemudian setelah dia melahirkan, maka budak itu tidak boleh dijual. Andainya pun dia keguguran, dia tetap tidak boleh dijual karena sudah digauli oleh tuanya dan dia sudah hamil. Ya, menurut beberapa riwayat, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu adalah budak. Ketika digauli oleh Nabi Ibrahim, itu Siti Hajar tidak dinikahi karena budak. Dan budak itu boleh digauli. Maka setelah Siti Hajar digauli, kemudian hamil, melahirkan Ismail, maka Siti Hajar itu nggak boleh dijual sebagai seorang budak. Sama halnya dengan Rasulullah yang menggauli budaknya Maryah Kiptiyah yang kemudian melahirkan Ibrahim. Jadi semua putra Rasulullah itu dari Khadijah, kecuali Ibrahim itu dari Maryah Kiptiyah, seorang budak. Nah, setelah digauli maka budak itu hamil dan tidak boleh dijual. Ketika tuanya meninggal maka otomatis budak itu akan menjadi merdeka. Itu salah satu tahapan bagaimana Islam itu memuliakan budak, di mana perbudakan itu sudah menjadi budaya pada masyarakat jahiliyah. Nah, yang lain-lain misalnya motivasi untuk menghapuskan perbudakan itu ya, ada banyak hadis yang menjelaskan mengenai besarnya pahala memerdekakan seorang budak. Atau salah satu bentuk sanksi kafarat misalnya yaitu memerdekakan budak atau hamba sahaya. Itu adalah spirit atau semangat Islam untuk menghapuskan perbudakan. Nah, maka orang memaknai yang kedua ini adalah tanda-tanda hari kiamat ketika orang sudah lupa. Ketika orang sudah mulai nggak tahu bahwa menjual budak yang melahirkan seorang anak itu hukumnya adalah haram menurut Islam. Ini pendapat yang kedua.
Adapun pendapat yang ketiga adalah ayyakthurul uququ fil aulad. Jadi banyaknya kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak. Fayu'amilul walid ummahu wa mu'amalatas sayyidi amatahu. Jadi yang dimaksud dengan durhaka di sini adalah seorang laki-laki yang sikapnya minal ihanati dan seterusnya. Ini maksudnya adalah kedurhakaan itu ketika seorang anak melecehkan, menghina wasabi, menghina seorang ibu. Artinya apa? Dia memperlakukan ibunya itu layaknya seorang budak. Ini pendapat yang ketiga, yang barangkali itu lebih kontekstual dengan keadaan sekarang, karena sekarang itu sudah tidak ada lagi perbudakan. Jadi intinya menurut Ibnu Daqiq, yang dimaksud dengan tanda hari kiamat, seorang budak yang melahirkan tuannya adalah yang pertama, ketika umat Islam sudah banyak menguasai wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh orang-orang musyrik atau kafir, kemudian mendapatkan banyak tawanan atau budak, di mana budak itu kemudian melahirkan anak-anak dari tuannya. Yang kedua, ada yang memaknai bahwa orang-orang sudah mulai nggak ngerti, sudah mulai mengabaikan mengenai keharaman untuk menjual budak yang telah melahirkan seorang anak. Dan yang ketiga, ada yang memaknai ketika seorang anak itu sudah mendurhakai ibunya, sehingga memperlakukan ibunya itu layaknya seorang budak. Itu penjelasan dari Ibnu Daqiq mengenai tanda hari kiamat seorang budak yang melahirkan tuannya. Ya, kemudian tanda yang kedua, ini kan memang yang dijelaskan hanyalah sebagian tanda-tanda hari kiamat. Karena dalam hadis lain itu banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tanda-tandanya ketika kata Nabi ya, engkau melihat orang yang nggak pakai sendal, orang yang telanjang, orang miskin, penggembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Ya, dijelaskan di sini wafil hadithi karohatu ma la tad'ul hajatu ilaihi min tatwilil bina'i wa tasyidihi. Dimakruhkan bagi orang yang tidak punya keperluan tertentu atau tidak punya kebutuhan untuk mendirikan atau meninggikan bangunan, meninggikan dan membangun atau mendirikan bangunan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yu'jaru ibnu Adam fi kulli syai'in illa ma wada'uhu fi hadat turab. Jadi Nabi bersabda, Ibnu Adam, anak Adam akan diberikan pahala fi kulli syai', setiap sesuatu. Illa, kecuali ma wada'uhu fi hadat turab, kecuali orang yang mendirikan bangunan di atas tanah ini. Ya, ini maksud dari Nabi adalah tidak boleh berlomba-lomba melakukan pembangunan kalau memang tidak ada kebutuhan, tidak ada urgensinya. Hanya untuk bersaing saja, hanya untuk bermewah-mewahan saja. Wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal dunia, walam yadhu hijran ala hijrin, tidak menaruh batu di atas batu, wala labinatin ala labinatin, batu bata di atas batu bata, wala labinatan ala labinatan, ya mohon maaf ya, dan batu bata di atas batu bata,
Ai lam yusayyid bina'ahu wala tawwalahu wala ta'annaqa fihi. Jadi Rasulullah itu kan tidak meninggalkan bangunan-bangunan yang bagus. Karena menurut Rasulullah itu tidak ada urgensinya untuk mendirikan bangunan-bangunan yang mewah. Maka di sini maksudnya adalah orang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Sementara sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk mendirikan bangunan itu. Artinya orang berlomba-lomba mendirikan bangunan itu hanya untuk kemewahan, untuk bersaing satu dengan yang lain. Ya, kalau dikontekskan sekarang itu bisa juga, misalnya membangun masjid yang mewah-mewah. Jadi bisa jadi membangun masjid yang mewah-mewah tidak ada kebutuhan untuk membangun masjid yang sangat mewah. Kecuali hanya barangkali bersaing, wah di sana tuh masjidnya bagus banget, kita harus membuat masjid yang lebih bagus lagi. Ya kalau memang itu ada urgensinya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk syiar Islam, itu bagus. Makanya semuanya itu tergantung dari niatnya. Tapi kalau orang sudah begitu, membangun kan sekarang banyak itu. Orang bangun masjid, mewah, kemudian tinggal pergi. Dia nggak ikut memakmurkan masjid itu. Dia hanya membanggakan kemewahan sebuah bangunan tertentu. Nah, kemudian dalam referensi yang lain, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ini, ri'asyai, penggembala kambing yang berlomba-lomba mendirikan bangunan atau meninggikan bangunan, itu yang dimaksud adalah orang-orang Arab. Karena ada sebuah hadis yang ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa sih orang yang tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, menggembala kambing, miskin? Maka Rasulullah menjawab, mereka itu adalah orang-orang Arab. Nah, maka ada yang memaknai tanda-tanda hari kiamat itu ketika di Arab sudah mulai didirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, seperti sekarang itu di Makkah sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan Makkah itu dikelilingi oleh hotel, oleh mall. Maka ada sebuah buku yang mengkritik ya dari kalau nggak salah dari Makkah menjadi Los Angeles atau apa saya agak lupa. Tapi dia menyamakan Makkah itu dengan Los Angeles. Kenapa? Karena Makkah itu yang menjadi kota spiritual sekarang menjadi nampak seperti kota kapitalisme. Di sana sudah banyak hotel-hotel yang sangat besar, sangat mewah, kemudian banyak mall dan seterusnya. Ya, ada yang mengkaitkan itu sebagai tanda hari kiamat yang dimaksud oleh Nabi bahwa orang-orang Arab itulah yang berlomba-lomba mendirikan bangunan yang semestinya itu tidak diperlukan, tetapi hanya berlomba-lomba saja agar, nah misalnya Arab Saudi itu bisa bersaing secara ekonomi dibanding dengan negara-negara yang lain. Itu makna yang lain terkait dengan bagaimana orang miskin yang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Jadi memang di sini disebutkan wa qauluhu ri'a asy-syai, dan terkait dengan penggembala kambing, inna ma khassa ri'a asy-syai bidzikri li'annahum ad'afu dan seterusnya. Kemudian di sini disebutkan juga dibandingkan dengan ahlul ibili. Jadi kenapa Nabi itu menyebut ri'a asy-syai, penggembala kambing, tidak menyebut misalnya penggembala onta? Karena untuk menggambarkan, ya ini adalah orang yang miskin, yang sebenarnya itu tidak punya kemampuan untuk mendirikan bangunan yang sangat tinggi dan megah. Beda dengan ahlul ibil, beda dengan penggembala onta, yang kesannya itu adalah orang yang bukan miskin, tapi orang yang kaya. Nah, ini terkait dengan tanda-tanda hari kiamat yang kedua. Kemudian yang lain-lain saya kira tidak perlu saya sampaikan secara mendetail karena inti dari hadis ini
sebenarnya sudah tersampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya kira barangkali itu dulu ya. Nampaknya ini tidak ada yang perlu saya tekankan agar minggu depan itu kita sudah mulai masuk ke hadis yang ketiga. Saya kira sementara begitu, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, Saya kira silakan. cukup Pak Maman. Ya. Ya, silakan kepada jamaah semuanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan lanjutan hadis yang kedua ini. Tapi sebelumnya ini saya itu masih bingung untuk menyebut para jamaah yang berada di sini itu yang ikut kajian di Joglo dakwah Al-Masykur ini. Mungkin saya panggil ini aja ya, Sobat Joglo. Ya, Sobat Joglo semua gitu ya. Kayak di radio-radio kan pemirsa semuanya, jadi lebih gampang. Sobat Joglo semuanya, lebih enak. Ya, boleh. Baik, Sobat Joglo semuanya, silakan barangkali. Saya ya. Oh iya, silakan. Bapak Mukmin Jaki, silakan. Saya telat, bertanya. tapi begitu saya masuk tadi ada mahasiswa bimbingan. Oh iya, silakan Pak Mukmin. Ya. Barangkali ada yang saya bisa menangkap tadi Pak Ari, makasih ya. Ketika sampai pada tanda-tanda kiamat, yang tadi saya sampai dapat tangkap adalah hamba saya yang melahirkan anak majikan. Ada banyak sebetulnya tanda-tanda. Cuman saya yang selalu saya dalam pikiran saya, Rasul mengatakan kayak seperti itu, maksudnya tanda-tanda kiamat itu dari apa yang disebutkan, kan tidak ada juga yang mengatakan apa memperkirakan berapa ratus tahun, juta tahun yang akan datang. Artinya tanda-tanda itu ini sudah sejak zaman dulu. Ya. Sejak zaman dulu kalau misalnya sudah 1400 tahunan yang lalu berarti Pak ya? Iya, sudah bahkan mungkin sebelum Rasul kenabian Muhammad itu sudah banyak yang seperti ini, apalagi misalnya dia menceritakan tadi orang Arab yang penggembala. Berarti kan memang sudah pengalaman sejak dulu orang Arab. Cuman satu hal lagi yang Pak Ari yang dipeda, kalau namanya pengembala itu kan memang buruh, memang miskin kan, miskin. Artinya memang tidak ada modal. Kalau mereka bisa mendirikan itu, mungkin maksud saya, mungkin dalam pikiran saya adalah mereka korupsi. Jadi menjual atau menjual apa namanya kambing-kambing gembalaannya tanpa sepengetahuan majikan, karena baik onta maupun kambing yang namanya pengembala itu ya miskin karena buruh. Nah mungkin mendirikan itu dari mana mereka duit kan gitu. Berarti ada hal-hal yang kan pernah dalam cerita itu ada seorang pengembala itu mau saya beli satu aja kan nggak ketahuan katanya gitu kan. Ada itu saya pernah baca entah zaman Nabi, zaman sahabat apa atau hikayat. Dia bilang iya memang majikan saya tidak tahu tapi Allah tahu. Nah, kan gitu. Nah seperti itu. Nah yang inti yang saya tanyakan sampai kapan tanda-tanda ini kemudian selesai dan kiamat, atau tanda-tanda ini misalnya massal gitu ya. Dalam satu periode banyak sekali para hamba sahaya melahirkan dalam satu periode, karena juga diimbangi begini juga kan, tidak akan datang kiamat dalam bentuk musibah kalau masih ada dengar azan, masih ada yang artinya ada semacam kontradiksi menurut saya ya, pemahamannya sangat. Dari uraian ini ada kiamat, tapi ada penghalang kiamat, walaupun itu misalnya musibah tsunami itu mungkin kiamat bagi orang yang tertentu, gempa kiamat bagi kita di Jogja dulu, gitu kan, bukan kiamat yang seperti itu. Jadi ada Nabi mengatakan begini, tetapi ada Nabi mencegahnya kalau ada orang istighfar, ada ulama di situ yang ngajarkan ngaji, itu
kiamat dalam bentuk musibah yang besar itu akan terhalang. Nah, itu yang saya pengen pencerahan Mas Ari. Makasih Mas Maman. Ya, terima kasih Pak Mukmin. Memang dalam hadis Nabi itu banyak sekali disebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan sebelumnya mengenai hari kiamat. Yang Nabi menjawab, mal mas'ul ya'lam minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka barulah kemudian ketika Jibril bertanya mengenai tanda-tandanya, itu Nabi Muhammad menjawab. Dan jawaban Nabi Muhammad itu pasti berasal dari wahyu. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan berkata dengan hawa nafsunya. Maka segala yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu berasal dari wahyu. Nah, hanya saja memang mengenai tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali varian pemahamannya. Dalam satu tanda saja, tadi saya sebutkan ini baru menurut Ibnu Dakik. Yang dia melakukan inventarisasi ternyata ada 3 varian pendapat. Menyangkut tanda hari kiamat berupa budak yang melahirkan tuannya. Bahkan 2 pendapat pertama itu nampaknya sudah nggak relevan dengan sekarang. Berarti itu kan dulu. Misalnya apa? Pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan itu adalah ketika orang-orang sudah mulai bodoh, nggak ngerti kalau menjual budak yang sudah melahirkan itu haram dalam Islam. Sementara sekarang perbudakan sudah nggak ada. Nah, wallahu a'lam, ke depan perbudakan itu bisa terjadi lagi atau tidak. Gitu. Itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas, ulama yang memaknai demikian itu melihat dari konteks masa dulu ketika masih ada perbudakan. Beda halnya dengan yang memaknai dengan makna yang terakhir. Maknanya adalah ketika seorang anak sudah memperlakukan ibunya seperti seorang budak, itu lebih kontekstual. Jadi budak ini adalah makna kiasan, bukan lagi budak yang hakiki. Nah, itu dari satu tanda saja sudah banyak sekali varian pendapat. Oleh karenanya maka dari tanda-tandanya saja itu masih sulit ditangkap oleh manusia. Berarti apa? Ya memang hari kiamat itu menjadi rahasia ilahi. Jangankan hari kiamatnya, tanda-tandanya saja manusia itu sulit untuk mencernanya gitu. Nah, maka hikmahnya adalah sudah kiamat itu pasti akan terjadi dan itu menjadi rahasia ilahi. Yang kedua, dari tanda-tanda itu bisa jadi ini agar dijadikan sebagai motivasi bagi kita. Oh iya, kiamat itu akan selalu terasa dekat. Sehingga tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bermain-main. Zaman dulu, Bang, orang kok sudah jual ibunya sendiri, meskipun dia seorang budak, berarti kiamat sudah dekat dong. Ternyata nggak kiamat-kiamat juga. Sekarang ada makna yang baru, ketika ada seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti budak. Sekarang banyak anak-anak yang merintah orang tuanya untuk melakukan ini, melakukan itu, di rumah untuk ngomong anak, dan seterusnya gitu kan. Padahal di usia yang sudah sangat renta, yang seharusnya itu tinggal fokus untuk beribadah, mendekatkan diri, takarub kepada Allah, tapi justru dibebani pekerjaan misalnya untuk mengasuh cucu. Padahal mengasuh anak itu kan kewajiban orang tua, bukan kewajiban kakek atau neneknya. Nah, misalnya itu, oh berarti kiamat sudah mau dekat dong. Kita sudah nggak bisa lagi bermain-main. Ya barangkali ya hikmahnya adalah agar kita selalu mawas diri bahwa kiamat itu akan selalu terasa dekat dengan kita. Karena memang hal-hal yang seperti itu, ya seperti ruh sebenarnya itu hal yang bersifat abstrak. Min amri Robbi, dan itu merupakan urusan Tuhan sebenarnya. Gaib ya tadi ya. Iya, hal-hal yang gaib, yang itu sulit diterka oleh akal manusia. Maka memang benar yang namanya agama itu ya jawaban dari the ultimate question. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal manusia, itu jawabannya ada di wahyu. Tapi terkadang dari jawaban itu saja akal nggak bisa mencerna gitu. Ya itu sedikit pandangan dari yang masih fakir, miskin terhadap ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa melengkapi. Ini Pak Mumin ini guru saya loh Mas Maman. Masya Allah. Ini guru saya dulu mahasiswanya Pak Mumin.
Lah ini pakar hukum agraria. Nanti kalau Masya ada Allah. jamaah atau sobat joglo yang mau konsultasi tentang hukum Promosi. pertanahan bisa dengan Pak Mukmin ini. Oke, salam PhD. kenal Pak Mukmin Jaki. Salam juga. Tapi kalau soal yang seperti ini, saya nyerah. Baca ini aja saya nggak Kita bisa ini sama-sama Arab gundul. belajar ya Pak Mukmin. Iya. Ini yang saya tahu ada 2 orang yang seperti ini nih kajiannya. Satu Ustadz Hasim ini. Kalau Ustadz Hasim itu dulu di masjid kita Al-Azhar itu. Yang Oh, dia iya. mengungkap kayak gini, Arab gundul gini yang saya. Ya, Mungkin Pak mudah-mudahan ini satu Pak. ya mudah-mudahan jawaban dari Pak Ustadz Ari bisa memberikan pencerahan buat Pak Mukmin atas pertanyaannya. Iya. Baik, selanjutnya silakan kepada sobat joglo yang lain barangkali masih penasaran terkait dengan hadis yang kedua ini. Silakan, mumpung ada waktu berapa menit lagi nih ya. Sudah habis sebenarnya ya. Tapi kalau Sudah masih habis, ada, tidak apa-apa. Ya, mungkin satu orang penanya, silakan. Ada nggak? Boleh langsung di unmute. Nggak ada ya? Oh, mungkin saya yang bertanya boleh, Tan. Oh iya, silakan. Pak Baik, ini Maman. yang terkait dengan ihsan. Ihsan itu kan jadi seolah-olah kita merasa dilihat, segala tindak tanduk kita itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kan ya. Ini terlepas dari ibadah kan ya tadi ya. Jadi semua perilaku kita sebenarnya kan dalam pantauan kontrol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, kadang-kadang ketika kita luput itu kayak ngeblank gitu ya, kita merasa tidak dipantau seolah-olah oh nggak ada orang, ya kita tuh bebas gitu melakukan apa-apa. Nah, itu bagaimana kiat-kiat agar kita tetap merasa ingat bahwa sebenarnya kita itu masih dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kemudian yang kedua ini terkait itkon. Nah, itkon sendiri itu sebenarnya yang saya pahami adalah bahwa kita melakukan semua pekerjaan mungkin ya, tidak hanya itu kita ibadah, bahwa itkon itu mempunyai makna bahwa kita melakukan sesuatu itu adalah dengan sepenuh hati, kemudian teliti, hati-hati, kemudian kita melakukannya dengan usaha yang sangat ekstra sehingga menghasilkan suatu karya atau ibadah yang bermutu tinggi. Nah, apakah itkon ini pun berlaku tidak hanya untuk ibadah saja, di di elemen-elemen yang lain pun, misalkan dari kehidupan yang di luar ibadah juga, apakah memang perlu diterapkan itkon ini? Karena ini ada kaitannya dengan ihsan dan itkon sendiri ya sebenarnya tadi itu kontrol, dan sehingga kita harus melakukan itkon. Begitu tadi. Silakan mohon pencerahannya juga. Ya. Ya, sebenarnya amalan itu kalau mau secara global kan bisa dibagi menjadi 2. Jadi amalan yang berdimensi ibadah dan yang bukan ibadah. Kalau bukan ibadah kan berarti maksiat. Kalau ibadah kan apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi misalnya apa yang dicontohkan belajar itu ya dicintai, diridhoi oleh Allah dan seterusnya. Jadi mestinya ya itkon itu adalah berorientasi pada kualitas terbaik dalam hal amal kebajikan. Kalau bukan amal kebajikan, wah masa kita mau berorientasi terbaik, nyuri orientasinya terbaik itu. Kemudian merampok orientasinya terbaik, korupsi orientasi terbaik, kan enggak juga. Oleh karenanya maka itkon itu ya maksudnya berorientasi pada kualitas terbaik dalam hal amal kebajikan. Kemudian sebenarnya itkon ini tetap ada hubungannya dengan takwa. Karena takwa itu kan yakin bahwa Allah itu ada. Ya, dengan ihsan itulah maka kita mestinya selalu merasa Allah itu hadir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Saya tadi sempat baca-baca tapi saya lupa di bagian mana. Terkait dengan iman. Jadi intinya adalah kalau dari sisi bahasa namanya iman itu kan percaya. Dikatakan dalam syarah Ibnu Dakik ini, iman itu yazid wa yanqus. Kalau iman dimaknai sebagai kepercayaan, apa iya? Yazid wa yanqus. Dari dulu keyakinan kita kepada Allah itu ya stagnan. Dari dulu yakin. Nggak yazid, nggak yanqus, ya yakin. Nggak bertambah, nggak berkurang. Iman kita kepada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qadha dan qadar, itu ya dari dulu ya yakin sampai dengan sekarang. Makanya
kok yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, maknanya yang bertambah dan berkurang itu adalah dari amalannya. Ya, ketika amalannya itu semakin buruk, itu menandakan bahwa imannya itu sedang yangkus, sedang turun. Ketika amalan solehnya itu sedang naik, itu amalannya sedang yazid. Oleh karenanya maka kita perlu senantiasa untuk murid Ibnu Dakik melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga menjadikan gairah kita dalam beramal kebajikan itu semakin tinggi. Itulah yang menandakan bahwa iman itu naik. Nah, sebaliknya, iman itu naik kalau kita membiasakan untuk beramal soleh. Semakin kuat sholat kita, iman kita akan semakin kuat. Semakin kuat puasa kita, iman kita akan semakin kuat. Jadi iman dengan amal itu ya saling berpengaruh satu dengan yang lain. Ketika iman kuat, amalnya akan baik. Ketika amalan baik, itu imannya akan semakin kuat. Jadi yang dimaksud al-imanu yazidu wa yanqus. Menurut Nabi, iman itu bertambah dan berkurang bukan iman dalam arti bahasa, tapi iman yang sudah terejawantahkan dalam amalan. Nah, naik turun iman itu ditandai dengan naik turunnya amalan. Maka memang perlu senantiasa menghadirkan Allah ketika amalan kita sedang turun, kita ingat Allah, kita ingat malaikat, ingat Nabi yang luar biasa pengorbanannya untuk umat Islam, maka amalan kita akan menjadi naik lagi. Nah, jadi memang ihsan ini tetap ada hubungannya dengan al-iman atau keyakinan. Ya, barangkali itu Pak Maman ya sebagai akhir. Saya akhiri sebelum nanti saya berikan lagi pada Pak Maman untuk menutup acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kita masih belajar bersama-sama, saling memberikan tambahan ilmu, bukan hanya dari saya, tapi bisa juga ilmu itu saya dapatkan dari jamaah sekalian. Demikian saya akhiri untuk kajian pada malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Ari atas tausiahnya. Insya Allah nanti untuk malam Jumat yang akan datang, kita langsung ke hadis ketiga. Mungkin ya, betul ya, Ustadz Ari ya? Ya, kita lanjut hadis ketiga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan umur kepada kita semua. Ngomong-ngomong tentang turun naiknya sebuah iman yang ada di dada kita, tentunya untuk menaikkan iman itu adalah salah satunya dengan cara mengikuti pengajian atau menuntut ilmu. Untuk itu, pada sobat Joglo semuanya, boleh ketika kita menge-share alamat Zoom ini, boleh di-sharekan sejauh-jauh mungkin, seluas-luas mungkin di grup-grupnya mungkin ya, untuk mengikuti kajian-kajian ini. Insya Allah dengan kita menge-share sebuah kebaikan, itu akan menambah juga pahala bagi kita semuanya, dan juga akan menjadi menjadi lebih meriah kajian-kajian kita di Joglo Dakwah ini, sehingga Joglo Dakwah menjadi lebih diketahui oleh orang-orang, gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sobat Joglo Dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya di penghujung acara penutup. Kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya mengikuti pengajian. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin. 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 Terima kasih Ustaz.